Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Raja Sinun yang ditulis oleh Simple Man. Salah satu penulis tweet yang sudah terkenal namanya, yang salah satu tweetnya yang sekarang tampil di bioskop yaitu KKN di Desa Penari ya teman-teman. Dan yuk daripada kita lama-lama dan daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya yang berjudul Raja Sinun ini, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan saya mulai. Cerita ini dialami oleh seorang yang baru saya temui tidak kurang dari beberapa bulan yang lalu. Masih cukup baru. Saya tidak menyebut kota, alamat, atau apapun. Karena bagi saya, hal seperti itu tidak terlalu penting untuk diceritakan. Ambil baiknya, buang buruknya. Daripada membuang waktu, saya mulai saja ya ceritanya. Satu cerita dari narasumber yang mengatakan satu kalimat yang mungkin akan saya ingat sampai kapanpun tentang membawa pulang dendam. Sore itu mendung, langit sudah gelap, angin bertiup dengan dingin, membuat siapapun orang yang merasakannya pasti menjadi risau. Hal itu yang dirasakan oleh Septi, gadis yang baru saja merasakan manisnya lulus dari sekolah SMA. Masih muda, namun keadaan memaksa dirinya untuk menjadi pribadi yang kuat. Septi sedang berdiri di depan sebuah rumah kontrakan tua yang tidak terlalu besar namun dibanderol dengan harga yang murah. Awalnya Septi ragu, di dalam hatinya tentu saja ada kecurigaan. Rumah seperti ini seharusnya tidak dihargai semurah itu kalau tidak menyimpan sesuatu. Tapi peduli setan, uang tabungan sisa pensiunan dari almarhum bapaknya harus dia manfaatkan sebaik mungkin. Maka dengan perasaan nekat, dia mengambil kunci dari kantong raknya. Niatnya hari ini hanya untuk melihat-lihat sebelum membawa anggota keluarganya yang lain. Septi ini tidak sendirian, ditemani oleh Pras pacarnya dan juga Bu Salikun, pemilik rumah kontrakan, bersama-sama dengan mereka berdua. Membuka pintu rumah berwarna kecoklatan yang dibuat dengan ukiran seperti pintu-pintu rumah lama. Begitu mereka masuk, aroma apak dari debu seketika tercium. Septi tidak mempermasalahkan hal itu, tapi Bu Salikun nampaknya tidak enak. Jadi dia hanya bisa tersenyum canggung sambil berkata kalau penghuni sebelumnya adalah keluarga yang sedikit kemproh atau jorok. Jadi harap Septi dan Pras maklum dengan keadaannya. Hal pertama yang Septi lakukan sebagai calon penghuni rumah ini tentu adalah melihat-lihat secara detail denah dan juga keseluruhan keadaan rumah ini. Tapi belum juga Septi melakukannya, Pras tiba-tiba bertanya tentang sesuatu yang janggal. Bu, niki lawange kok kondisine buka jedar ngeten ya Bu? Bu, ini pintunya kenapa semuanya dalam kondisi terbuka seperti ini? Bagi Septi dan juga Bu Salikun tentu saja pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat aneh. Maksudnya, apa hubungannya dengan pintu yang terbuka? Tapi rasa-rasanya Pras memiliki alasannya sendiri. Bu Salikun tentu saja menjawab sekenanya. Mungkin saja keluarga yang dulu meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Meskipun tidak puas dengan jawaban itu, melihat wajah Septi yang rasanya tidak enak dengan lontaran pertanyaannya, membuat Pras akhirnya tidak bereaksi apa-apa. Septi tentu saja masuk ke salah satu kamar, memeriksa kondisi keramik dan juga atap yang untungnya semua dalam kondisi baik, tidak terlalu buruk. Namun justru memunculkan pertanyaan di dalam benaknya. Rumah ini tidak layak dihargai semurah itu. Tapi ya biarlah, mungkin rezeki keluarganya. Pras sendiri memilih melihat tempat-tempat lain. Bau apak debu benar-benar tidak bisa dinalar. Karena konon ceritanya rumah ini baru ditinggal penghuni lamanya tidak lebih dari 1 bulan yang lalu. Tapi Pras tidak berkomentar apa-apa
Meskipun di dalam hatinya perasaannya was-was sekali, seperti ada sesuatu yang benar-benar buruk. Gerah namun terasa dingin, sunyi tapi terasa ramai, membuat perasaan siapapun ya campur aduk dibuatnya. Saat itu, Pras menemukan banyak sekali benda peninggalan penghuni lamanya, paling banyak adalah benda-benda milik anak kecil. Semuanya berserakan tidak beraturan, seperti itu. Lagi-lagi Pras berniat untuk protes, tapi Bu Salikun seperti tahu apa yang akan dikatakan oleh pemuda jangkung itu. Ngapunten, barangnya rong Ibu resiki, nek jenengan purun, barang-barangnya jenengan diambil. Ya nek boten purun nggih mangke Ibu pendet. Maaf, barangnya belum sempat Ibu bersihkan, Nak. Kalau kalian mau, barang-barangnya ambil saja. Kalau tidak mau nanti biar Ibu yang ambil. Pras melihat ke Septi, nampaknya di dalam kepala Septi dia berpikir kalau barang-barang ini beberapa ya bisa dijual. Tapi apakah pantas barang yang bukan miliknya dijual begitu saja? Septi pun lantas berkata kalau nanti biar dirinya dan keluarganya saja yang membersihkan semuanya. Yang penting rumah ini benar-benar akan disewakan untuk keluarganya. Bu Salikun tentu saja senang mendengarnya, jadi dia tidak perlu repot-repot membersihkan rumah ini. Hanya Pras seorang yang merasa kalau lebih baik semua barang-barang ini dibuang saja. Tapi sekali lagi, Pras hanya menemani. Semua keputusan ada pada diri Septi. Setelah melihat semuanya, Septi tentu saja merasa puas. Rumah ini jauh lebih bagus dari tempat tinggalnya sekarang. Ibu dan juga kedua adiknya akan merasa senang tinggal di rumah ini. Sore itu mereka berpamitan pergi. Di perjalanan pulang, Septi dan Pras sempat mampir di warung. Di sana Pras kemudian mengatakan apa yang selama ini mengganjal di dalam hatinya. Tentu saja semuanya tentang rumah itu. Dia ini lantas berkata kalau rumah itu memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan. Seperti pintu yang terbuka itu, Septi tentu penasaran apa maksud pertanyaan Pras tadi. Pras menceritakan kalau orang Jawa itu tidak boleh membiarkan pintu dalam kondisi terbuka. Apapun yang terjadi, dan lagi, pintu-pintu yang dibuat dari kayu jati dengan engkel yang masih baik biasanya itu kan akan tertutup dengan sendirinya. Jika posisi pintu bisa terbuka seperti itu, apalagi kalau semua tempat yang berpintu dalam posisi terbuka seperti itu. Bukankah hal ini tidak bisa diterima oleh nalar? Karena pada dasarnya di rumah manapun, manusia tidak pernah tinggal sendirian. Yang membedakannya adalah seberapa agresif penghuni rumah tersebut. Septi sebenarnya baru saja menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Pras semuanya terdengar masuk akal. Bahkan dia sebenarnya itu sempat merinding di beberapa tempat, terutama ruangan di tengah yang entah ya lebih gelap dari ruangan-ruangan yang lainnya. Tapi apa masuk akal? Kalau hanya karena perkara gaib, dia dan keluarganya gagal tinggal di tempat yang lebih layak. Tapi kemudian Pras ya merasa ataupun meralah kalau dirinya itu tidak semuanya ataupun sepenuhnya melarang Septi untuk tinggal di sana. Tapi apa masuk akal kalau hanya karena perkara gaib, dia dan juga keluarganya itu gagal tinggal di tempat yang jauh lebih baik. Tapi kemudian Pras merasa kalau dirinya itu tidak sepenuhnya melarang Septi untuk tinggal di sana. Dia hanya memperingatkan, karena bagaimanapun juga dia hanya khawatir dengan nasib Septi dan juga yang lain. Lagi pula keputusan tetap ada di tangan pacarnya ini. Hari itu juga Septi memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Dalam hatinya dia masih percaya kalau kehadiran keluarganya mungkin bisa membuat rumah itu menjadi lebih hangat. Pras kemudian tidak berkomentar lagi. Setelah semuanya perjanjian sudah disepakati antara Septi dan juga pemilik rumah, keluarganya resmi menempati rumah itu. Dan syukurlah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh selama mereka tinggal di dalam rumah tersebut. Septi sendiri tidak merasakan ketakutan apapun, kecuali pada satu ruangan kecil. Entah kenapa ruangan itu memiliki suasana yang sama sekali tidak mengenakan. Tidak hanya itu saja, lampu yang Septi pasang terkadang mati dengan sendirinya.
Masalah ini pernah dibicarakan oleh ibunya yang kemudian memberi jalan keluar untuk dijadikan musola kecil di rumah ini. Semuanya aman dan juga terkendali, bahkan kedua adiknya yang masih berusia 14 dan juga 8 tahun nampak bahagia tinggal di sana. Sampai pada suatu hari, di tengah-tengah hujan yang deras diikuti halilintar yang menyambar, Septi yang kebetulan kamarnya tepat di samping ruang tamu mendengar suara ketukan. Suara ketukannya berasal dari pintu. Septi yang sedang duduk membaca buku tentu akhirnya terbangun dari tempatnya. Dia mendengarkan sekali lagi dan juga suara itu memang berasal dari sana, maka ia sempatkan untuk melihat dari jendela kamarnya. Dan di sana, dia melihat seseorang yang mengenakan jas hujan berwarna hijau muda sedang berdiri tepat di pintu rumahnya, mengetuk-ketuk pintunya dengan sabar sambil gesturnya yang menunjukkan kalau dia sedang kedinginan. Septi yang tidak mengetahui siapa orang itu tentu saja merasa takut, tapi tidak beberapa lama kemudian pintu tiba-tiba terbuka. Ternyata ibunya yang membukakan pintu untuk menemui tamu yang sedang berkunjung ke rumahnya ini. Karena penasaran, Septi melangkah keluar dari dalam kamarnya untuk melihat siapa identitas tamu yang datang ke rumahnya ini. Seorang ibu dengan rambut diikat, mengenakan pakaian corak dengan jarik berwarna coklat. Septi yang sempat mengintip dari balik tembok rupanya diketahui oleh wanita asing itu yang tidak lama kemudian tersenyum, mengangguk melihatnya. Ibunya pun memanggil dirinya agar ikut mendekat. Ibunya kemudian bercerita kalau yang datang adalah Nyai Siti, tetangganya yang belum sempat menyapa. Dia kesini hari ini untuk memberikan kue lapis dan juga sejumlah jajanan pasar. Karena rasanya tidak etis untuk seorang tetangga tidak menyapa dalam kurun waktu yang selama ini. Septi pun menyambut ramah, dan tentu saja sebagai orang yang paham unggah-ungguh, dia bertanya di mana rumah Nyai Siti berada. Ada siratan gugup saat mendengar pertanyaan Septi sebelum wanita itu kembali bisa mengendalikan dirinya. Dia bilang rumahnya berjarak 4 rumah dari sini. Di malam berhujan itu, mereka akhirnya membicarakan banyak hal. Sampai tiba saatnya wanita itu akhirnya berpamitan pulang. Namun ada sedikit gelagat aneh di mana Nyai Siti sempat melamun ketika melihat ke arah kamar kecil yang memang bisa dilihat dari ruang tengah. Tidak lama kemudian beliau lalu meminta izin kepada Ibu Septi untuk membuang air kecil di kamar mandi. Ibu Septi tentu saja tidak keberatan, dan di sanalah gerak-gerik mencurigakan wanita tua itu kembali. Septi bisa melihat sewaktu wanita itu berjalan. Entah kenapa pandangannya matanya itu seperti melihat terus-menerus ke arah ruangan kecil tersebut. Ruangan tersebut memang paling gelap di antara ruangan yang lain karena hanya digunakan sewaktu sholat saja. Hal ini tentu mengundang banyak pertanyaan, dan setelah dari kamar mandi itu, wanita itu pun akhirnya berpamitan. Tapi sebelum wanita itu pergi meninggalkan rumah Septi, tiba-tiba saja dia mengatakan sesuatu seperti ini. "Nduk, nek kowe nemu kertas sing dilempit warnane abang getih, ojo dibuka yo, barke. Nak, nanti kalau seandainya kamu menemukan sebuah kertas yang dilipat berwarna merah darah, jangan pernah dibuka ya, biarkan saja." Septi hanya mengangguk canggung. Dia melihat wanita itu sempat tersenyum ke arahnya sambil berjalan dengan jas hijau muda. Dia berjalanlah ke arah jalan raya, lalu menghilang begitu saja. Sementara jajanan pasar yang diberi oleh Nyai Siti diletakkan di meja makan dekat dengan dapur. Septi kembali ke kamarnya, berusaha tidak terganggu dengan kehadiran tamu yang datang itu. Ia berusaha untuk tidur dan melupakan semuanya. Tapi di malam itu suasana rumah ini seakan lain. Ada perasaan di mana tiba-tiba seperti Septi ini merasa was-was, terutama saat dirinya melihat ke arah jendela. Septi sendiri berusaha tidak memikirkan ini lebih lanjut dan juga memejamkan matanya saja sampai dia benar-benar tertidur. Saat itulah Septi lalu terbangun dengan sendirinya sewaktu secara tidak sadar
dirinya mendengar gelincing seperti suara sendok yang jatuh di atas lantai. Benar, suara kecil sendok yang jatuh itu tentu saja membuat Septi tergerak untuk melihatnya. Lagi pula dia ingin membuang air. Dan ketika Septi membuka pintu kamarnya, dia bisa melihat meja makan yang ada di samping dapur. Meski lampu dalam kondisi mati, Septi bisa melihat sendok yang tergeletak di atas lantai dengan penutup makan dalam posisi terbuka, menunjukkan kalau ada yang baru saja memakan jajanan pasar. Tanpa berpikiran yang tidak-tidak, Septi lalu menutup kembali jajanan pasar, memungut sendok yang ada di lantai, dan meletakkannya di tempat di mana benda itu seharusnya berada. Dengan melangkah perlahan-lahan, Septi menuju ke kamar mandi. Tapi sejenak perempuan itu berhenti di depan ruang kecil. Sewaktu samar-samar dia mendengar suara anak kecil laki-laki seperti mentertawainya. Suaranya nampak cengengesan di dalam musola yang sepenuhnya gelap gulita. Saat itu Septi mengerti, Dio adiknya mungkin yang melakukan hal ini. Ya tentu saja Septi memanggil namanya pelan, sambil mengingatkan anak itu untuk tidak melakukan ini. Dio, nek lesu ra usah singit-singit dicupu ayo. Dio, kalau lapar gak perlu sembunyi-sembunyi begini, tinggal ambil saja ya. Septi pun mendekat. Ruangan itu berpintu dengan kaca krepyak berwarna hitam yang memungkinkan dari dalam untuk bisa melihat ke tempat Septi yang sedang mendekat. Sewaktu Septi dibuka pintu, dia melihat bayangan rambut yang bergerak-gerak bersembunyi tepat di bawah kaca krepyak itu. Dia lalu dorong pintu lalu melihat ke sana yang rupanya tidak ada siapapun di dalamnya. Karena terlalu gelap, mungkin saja adiknya berpindah ke bagian dalam. Septi kemudian menekan saklar lampu. Namun anehnya lampu di dalam ruangan tidak juga kunjung menyala. Sementara suara cengengesan terdengar semakin intens yang membuat Septi mulai merasa marah. Karena Septi ya seperti dipermainkan oleh adiknya sendiri. Dio, metu. Dio, keluar. Tapi perintah Septi tidak juga digubris. Sampai sekilas lampu menyala dan Septi melihat anak kecil sepantaran Dio sedang meneguk lututnya, menyembunyikan wajahnya. Septi sempat terhenyak sebelum dia berkata lagi dengan suara yang semakin keras. Kowe kira pantas gawe dolan bak ngene? Kamu kira itu pantas buat mainan kakaknya seperti ini? Dan entah bagaimana caranya lampu akhirnya menyala. Tapi sayangnya bocah yang dia cari tidak ada di sana. Hanya bentangan sajadah tempat Septi melihat lantai kosong yang sebelumnya. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri tempat anak kecil sedang meringkuk sendirian. Septi tentu saja terdiam sejenak, bingung dengan apa yang terjadi. Septi mematikan lampu dan berniat untuk pergi sewaktu bagian celana kainnya tiba-tiba dicengkram oleh tangan anak kecil yang tentu saja membuat tubuhnya tersentak dengan hebat. Tangan Septi yang masih tergantung di depan saklar berniat untuk menekannya sebelum suara tertawa cengengesan itu kembali. Septi berhenti sebentar. Ia beristighfar namun cengkraman itu tidak kunjung dilepaskan. Malah siapapun yang ada di belakangnya berkata dalam suara anak-anak yang sangat jelas, "Ojo diurupke nggih mbak, raiku ki elek pol, kue ra bakal kuat deleng aku. Jangan dihidupkan ya kak, wajahku jelek sekali, kamu gak akan kuat kalau melihatku." Septi tidak menjawab, dia masih berdiri dengan perasaan ngeri, karena dia yakin kalau yang berdiri di belakangnya sudah tentu bukan adiknya. Maka Septi kemudian menjauhkan tangannya dari saklar, dan siapapun itu sudah melepaskannya. Septi lalu berjalan perlahan-lahan menjauh. Dia sempat akan menoleh, namun belum dia lakukan karena terdengar teriakan yang membuat Septi tersentak lari. "Jangan!" Sejak kejadian malam itu, Septi kemudian terbayang-bayang wujud seorang anak kecil yang sedang berdiri di dalam ruangan. Tidak hanya itu saja, setiap kali Septi berjalan melewati ruang musola,
Kadang dia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Bahkan ketika malam hari, setiap kali Septi mau keluar untuk sekedar mengambil air minum, Septi merasa kalau ada sepasang mata yang sedang mengamatinya dari sudut gelap ruangan tersebut. Jarak antara pintu kamar dan juga ruang musola sendiri hanya terpaut 4-5 langkah saja. Hal itulah yang membuat Septi akhirnya selalu mengurungkan niatnya setiap kali dia mau berjalan keluar. Bahkan ke kamar mandi sekalipun, Septi biasanya menunda-nunda, tidak akan keluar kalau tidak terlalu mengganggu kerja tubuhnya. Sayangnya kejadian yang dialami oleh Septi tidak pernah dia ceritakan kepada ibunya. Dia takut kalau apa yang pernah dia alami ini akan merubah suasana rumah ini yang sebelumnya sudah terasa hangat menjadi dingin. Septi lebih suka menyimpan semua masalahnya sendiri. Tapi dasarnya, sepintar-pintarnya seorang anak menyembunyikan masalah, semua ibu pasti tahu jika anaknya dalam mara bahaya. Hal itulah yang membuat wanita itu datang menemuinya di dalam kamar. Beliau lalu bertanya, apakah ada yang ingin Septi ceritakan kepadanya? Tapi Septi lagi-lagi tidak mau melibatkan ibunya dengan masalah seperti ini. Dia hanya berusaha bersikap rasional. Bukankah di setiap rumah yang ada dimanapun itu pastilah berpenghuni, tidak terkecuali rumah ini dan juga mungkin sejarah di baliknya. Ya wes, nek kowe ora gelem cerita, kowe nek doleki ibu ono nang kamar. Ya sudah, kalau kamu nggak mau cerita, kalau kamu mau cari ibu ada di dalam kamar ya nak, kata ibu Septi malam itu, di mana dari raut wajahnya ada kekecewaan yang terlihat jelas. Pada hari-hari selanjutnya, Septi tidak bisa lagi memandang rumah itu seperti rumah yang sama saat dirinya pertama kali menginjakkan kakinya. Karena semakin lama, satu persatu gangguan membuat tubuhnya semakin lama semakin kesakitan. Hal ini yang disadari oleh beberapa rekannya. Bahkan pernah di suatu malam, Septi ini bermimpi tentang rumah ini, di mana dia sedang berdiri di depan pintu kamar milik ibunya. Dari balik pintu itu, Septi mendengar suara orang-orang yang sedang mengaji di dalamnya. Namun, Septi memahami apa yang sedang mereka baca itu. Doa untuk mayit. Mimpi itu berulang-ulang terjadi, dan semakin lama, suara orang yang mengaji itu juga semakin keras. Bahkan ada yang sampai berteriak dalam membacanya doa-doa itu. Sayangnya Septi tidak pernah berhasil melihat apa yang terjadi di dalam kamar ibunya ini. Sampai-sampai belum pernah bagi seorang Septi yang termasuk alim dibuat merinding dengan suasana di rumah ini, meskipun semua itu hanya terjadi di dalam mimpinya. Hanya Pras yang menjadi tempat Septi bercerita, dan pemuda itulah selalu menasihatinya agar sebelum tidur dia mencucikan kaki, membaca doa. Tapi sayangnya mimpi itu masih seringkali hinggap dan seolah-olah menghantuinya. 3 mimpi yang sama bagi orang Jawa berarti pengingat, 5 mimpi yang sama berarti peringatan. Tapi jika seseorang mengalami 7 mimpi yang sama, petaka sedang sambang di dalam rumah ini. Pada malam yang entah keberapa, Septi masih berdiri di tempat yang sama di depan pintu kamar ibu, di mana di dalamnya masih terdengar suara orang-orang yang masih mengaji. Tapi mimpi yang ini nampak berbeda karena tidak lama setelahnya, derit suara pintu terbuka terlihat di depan Septi. Dan disinilah Septi bisa melihat ruang kamar ibu dengan jelas. Tapi ketika Septi berjalan masuk, tidak ditemui satu orang pun yang sedang mengaji di dalamnya. Hanya ruangan kosong tanpa ada siapapun di dalamnya. Lalu suara siapa yang Septi dengar tadi? Nah, cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana cerita yang berikut ini ataupun kelanjutan ceritanya. Jadi nantikan terus tetap di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya.
Jangan lupa nih untuk kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga kelanjutan cerita ini tentunya. Karena cerita ini ditulis oleh Simple Man yang ceritanya salah satunya itu sudah booming, yaitu KKN di Desa Penari ya teman-teman. Jadi kalian tentunya pasti akan sangat penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya. Nantikan terus ya teman-teman, dan sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.